Cek. Halo sobat Nimi, gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Oke, langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Dan yang mau kasih gua takjil bisa banget lah baca di deskripsi. Aus sobat. Ya langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pasumnya, saat ini Lee Seok-gi dibantu dengan para rusa-rusa. Dia pun membuka sebuah formasi yang ada di bawah sana. Dan ternyata ketika formasi itu dibuka, kini boom, muncul sosok siluman dari monster rubah, yang merupakan sosok yang sungguh sangat kuat, memiliki pesona yang benar-benar luar biasa. Dan dia adalah makhluk yang ada di level 7. Dan dia memiliki kemampuan yang tentunya sangat-sangat luar biasa. Dan melihat itu semua, melihat pesona yang luar biasa ditunjukkan oleh sosok rubah itu, membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua sungguh sangat terkagum-kagum dengan pesona yang ditunjukkannya. Tapi di sini Sok yang bertanya tentang siapa yang telah membangkitkan dirinya, membuat gadis kecil ini yang pun mengatakan kalau itu semua telah dilakukan oleh Master Sekte Lu. Jadi berhentilah kau menggoda klanku, ucap dari gadis kecil. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh anak kecil itu, membuat rubah betina ini dia bertanya, wow, benarkah Master Sekte Lu? Siapa dia? Bisakah kau beritahukan kepada kakak ini siapa Master Sekte Lu itu? Ucap dari rubah betina itu. Tapi di sini mereka juga mencoba untuk tidak tergoda walaupun pesona sungguh luar biasa. Namun kelihatan dan juga kemunculan dari gadis rubah itu tentunya menotis bagi para player yang sedang melihat aksi siaran live stream ini. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa menggoda. Tapi untuk rubah betina, ketika dia melihat ke sekitar, dia pun tahu kalau ini hanyalah sekelompok dari rusa-rusa yang masih kecil dan tidak berguna. Jadi aku akan membiarkan mereka bergabung dengan raja mereka. Ujar dari rubah betina yang kini dia melepaskan teknik miliknya untuk segera melakukan aksinya kepada mereka rusa-rusa yang ada di bawah sana. Tapi ketika dia melepaskan tekniknya, kini ada yang membatalkannya. Nah, itu jelas mengejutkan bagi gadis rubah itu. Siapa itu? Ujar dari gadis rubah itu. Dan ternyata teknik itu dibatalkan oleh Lee Seok-gi. Akulah yang membatalkannya, Master Sekte Lu yang kau cari. Dan mereka semua rusa itu ada di bawah pelindunganku, ujar dari Lee Seok-gi. Melihat pesona yang luar biasa ditunjukkan pula oleh Lee Seok-gi, membuat gadis rubah ini dia juga sedikit tertarik, dan itu membuatnya berujar, wah kakak tampan, apakah kau ingin bersenang-senang dengan adik kecil ini? Terlibat dalam sebuah kesenangan yang paling lembut dan penuh kasih sayang. Bukankah itu akan lebih menyenangkan daripada sebuah perselisihan? Ujar dari rubah betina itu. Tapi untuk Lee Seok-gi mendengar kalau gadis itu memanggil dirinya sebagai adik, membuatnya merasa kalau apa-apa ini? Kau telah berusia lebih dari beberapa ratus tahun, ya kan? Dan menyebut dirimu sendiri sebagai adik. Bukankah itu sungguh menjijikkan? Ujar dari Lee Seok-gi yang memandang rendah lawannya, yang membuat gadis rubah itu dia benar-benar muak. Kau beraninya. Tapi di sini tiba-tiba aja dia pun ternotis dengan aroma yang tidak asing bagi dirinya. Aroma ini, kenapa ada bau dia di sini? Ujar dari gadis ini yang bingung. Padahal dia sudah tidak ada sejak beberapa dekade yang lalu. Ujar dari rubah yang bingung dengan aroma yang tiba-tiba aja muncul di sekitarnya. Nah, ketika dia melihat kemana arah sumber suara dan juga aroma itu, dia pun ternotis dengan itu. Apakah itu kau? Ujar dari gadis rubah ini yang tiba-tiba saja mukanya langsung muram ketika dia melihat Luo Bing. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun tahu kalau semua ini pasti ada hubungannya dengan Luo Bing. Tapi sekarang ayo kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ujar dari Lee Seok-gi, dan itu ternyata benar adanya karena di sini gadis rubah itu tiba-tiba aja mencoba mendekati Luo Bing. Tidak bisa dipercaya. Dia masih dapat bertahan padahal aku sudah jelas melakukannya. Ujar dari gadis rubah itu. Sedangkan untuk Luo Bing, ketika dia dihampiri oleh gadis rubah itu, tentunya membuatnya pun bingung dengan siapa rubah ini. Kenapa dia datang ke arahku? Pikir dari Luo Bing. Tapi di sini melihat Luo Bing yang sungguh waspada, membuat Lee Seok-gi dia berujar, sudah Luo Bing, jangan terlalu gugup. Aku berada di belakangmu. Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Luo Bing dapat sedikit tenang. Tapi di sini untuk rubah itu dia tidak menyerang Luo Bing, justru dia bertanya, mendekatinya dan berujar, itu apakah itu beneran kau? Ucap dari gadis rubah itu yang membuat Luo Bing dia pun bingung. Apakah dia salah mengira orang? Pikir dari Luo Bing. Tapi di sini untuk gadis rubah tiba-tiba aja ekspresinya sungguh berbeda. Dia berucap, selama ini
Jadi kau baik-baik saja, sedangkan aku tertahan di dalam formasi itu dan jiwaku juga dilahap setiap harinya. Bahkan kultivasiku juga menurun dari hari ke hari. Setiap hari aku merasakan siksaan yang mengerikan. Aku merasakan kalau itu benar-benar tidak menyenangkan. Tapi terlepas dari rasa sakit itu, aku tidak pernah melupakan rasa sakit yang telah kau berikan kepada diriku. Tidak ada rasa sakit yang dapat dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan ketika aku telah mengambil core yang ada bersama dengan dirimu. Di saat itu aku mengambil core-nya. Tidak benar. Aku telah melakukannya. Aku telah melakukannya dengan tanganku sendiri dan harusnya kau tidak mungkin ada lagi di dunia ini. Siapa kau sebenarnya? Ucap dari gadis ini yang membuat Luobing dia pun bingung. Apa? Aku adalah Luobing dan aku adalah murid dari sektemu. Aku belum pernah bertemu dengan dirimu dan aku rasa aku tidak mengenalmu. Jadi aku kira kau salah melihat orang. Ucap dari Luobing. Tapi di sini gadis rubah nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Luobing, tapi dia ternotis dengan nama itu. Apa? Luobing, nama itu sungguh familiar. Luobing, ucap dari gadis ini. Gadis rubah itu yang tiba-tiba aja dia pun teringat dengan seorang anak kecil, anak bayi yang bernama Luobing, dan itu tiba-tiba membuat ekspresinya berubah menjadi kelam dan dia juga berujar jadi dia adalah anaknya. Dan itu membuat gadis rubah tiba-tiba aja dia bertransformasi. Bukankah aku meninggalkanmu di tempat rumah petani? Lantas bagaimana bisa kau menjadi seorang kultivator? Kau harusnya menjalani hidupmu yang penuh dengan lumpur. Ucap dari gadis rubah ini yang tiba-tiba aja sungguh kesal dengan Luobing dan dia bertransformasi. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh rubah itu tentunya menotis bagi Luobing. Jadi kau lah yang meninggalkanku bersama dengan orang tuaku? Ucap dari Luobing yang tiba-tiba saja dia shock dan dia juga teringat kalau dulu kehidupannya sungguh sangat kelam. Dia hidup bersama dengan kedua orang tuanya yang dia pikir itu adalah kedua orang tua aslinya, di mana orang tuanya sungguh sangat miskin, hidup dalam kemiskinan dan juga dapat perilaku yang tidak benar-benar menyenangkan. Bahkan saat itu Luobing dia benar-benar kacau, hidupnya sungguh sangat kacau. Bahkan ketika dia masih kecil saja dia juga diberikan kepada sosok yang ingin menjadikannya sebagai sosok yang tidak benar. Orang tuanya menukarkan dirinya hanya dengan beberapa emas. Dan itu adalah situasi yang benar-benar membuat Luobing dia jadi kesal, muak, dan jika dia teringat dengan masa lalunya, bahkan dia juga memohon kepada ibunya untuk tidak ditinggalkan di tempat yang seperti itu. Bahkan dia berjanji hanya ingin makan sedikit saja dan tolong jangan ditinggalkan di tempat yang seperti ini. Tapi orang tuanya tetap meletakkannya, membuangnya. Dan itu adalah situasi yang membuat Luobing benar-benar muak dengan kehidupan dia yang sebelumnya. Tapi ketika dia teringat dengan apa yang diucapkan oleh Staffregan saat itu, dia mulai curiga bahwa orang tuanya mungkin saja bukanlah dua orang miskin yang sebelumnya itu. Dia berpikir kalau sepertinya kedua orang tua yang sebelumnya dia pikir adalah orang tuanya, nyatanya itu bukanlah orang tua aslinya. Pikir dari Luobing setelah dia mendengar apa yang diucapkan oleh Staffregan beberapa waktu lalu, dan itu jelas membuat kini Luobing ketika dia ternyata mengkonfirmasi berita itu benar kalau orang tua yang sebelumnya itu bukanlah orang tua aslinya, benar-benar membuatnya muak dan dia kini bertanya kepada gadis rubah itu di mana orang tua aslinya. Tanya dari Luobing, tapi di sini untuk rubah itu dia mengatakan kalau orang tua dari Luobing sudah tidak ada, bahkan dialah yang melakukannya karena ibumu adalah seorang pengkhianat padahal aku sangat mencintainya. Ucap dari gadis rubah ini. Gadis rubah ini dia benar-benar frustasi, dia benar-benar jadi gila ketika dia mendapatkan kalau ternyata orang tua Luobing sebelumnya justru malah meninggalkan dirinya hanya demi seorang pria. Dan itu jelas membuatnya benar-benar muak dan dia bahkan ibumu dia milikimu dengan manusia itu. Jadi setelah dia melarikan dirimu dan melemah, aku mengambilnya dan aku juga mengambil core-nya dan aku melakukannya dengan tanganku sendiri. Tapi di saat dia dalam kondisi yang seperti itu, dia memiliki sebuah permintaan untuk tetap membiarkan kau tetap bertahan. Dan itu adalah kata terakhir yang diucapkan oleh orang tua dari Luobing agar memohon agar anaknya yang bernama Luobing tetap bertahan hidup walaupun dirinya udah tidak ada. Dan itu jelas membuat gadis rubah itu ketika melihat Luobing ternyata menjadi seorang kultivator dan masih ada dan berani muncul tepat di hadapannya, membuat gadis ini dia benar-benar murka. Karena saat itu dia sungguh sangat menyukai, mencintai ibu dari Luobing dan dia kini melepaskan kekuatannya sangat
kuat karena dia saat ini benar-benar emosi dengan apa yang telah terjadi dan energi yang dia lepaskan benar-benar sangat mengacaukan yang ada di sekitaran tempat ini, dan hal itu pun dapat dirasakan juga oleh Lobing. Pun di sini Lobing dia gak tahu kalau ternyata sosok yang ada di depannya inilah sosok yang telah mengambil segalanya dari dirinya, dan itu jelas membuatnya muak dan ingin membalaskan dendam dari ayah dan juga ibunya. Dan ketika Lobing akan melanjutkan aksinya di situ, dia pun dihentikan oleh Lee Seok-gi, di mana Lee Seok-gi dia berujar, "Tidak, kau tidak bisa melakukannya, Lobing. Dengan kekuatanmu saat ini kau tidak dapat melakukannya. Dan sekarang mundurlah," ucap dari Lee Seok-gi. "Dan kau juga harusnya tahu, kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun dan kau harusnya tahu prinsip dari diriku. Aku Lee Seok-gi. Aku adalah orang yang akan melindungi orang-orangku," ucap dari Lee Seok-gi yang akan pasang badan untuk Lobing. Dan untuk Lobing, dia pun tahu kalau Lee Seok-gi lah yang akan membalaskan dendam dirinya. Dan untuk Lee Seok-gi kini dia pun mengangkat lengannya ke udara dan memancarkan energi kekuatan yang sangat luar biasa, memanggil Dark Dragon miliknya untuk segera menghancurkan rubah betina itu. Dan melihat teknik yang dibangkitkan oleh Lee Seok-gi yang sangat luar biasa, membuat mereka yang ada di bawah sana mereka pun sungguh sangat kagum dengan teknik yang dimiliki oleh Lee Seok-gi. Itu adalah teknik milik Master Sekte lu. Dia pasti benar-benar sangat marah, ucap dari mereka yang melihat aksi yang ditunjukkan oleh Lee Seok-gi. Dan untuk rubah betina, dia pun tahu kalau ini cukup kuat. Tapi apakah kau pikir aku takut dengan kultivator manusia? Kau hanya ada di ranah 6, sedangkan aku pernah menjadi rank 8, ucap dari gadis itu yang kini dia pun melepaskan kekuatan miliknya juga untuk beradu kekuatan bersama dengan teknik yang dilepaskan oleh Lee Seok-gi. Benturan energi mereka sungguh sangat kuat, benar-benar kuat hingga membuat orang-orang yang ada di sekitaran langsung terhempas terkena shock wave yang dilepaskan oleh teknik mereka berdua. Dan aksi yang ditunjukkan oleh Lee Seok-gi adalah hal yang luar biasa, dan itu diamini oleh leluhur dari klan rusa itu, jurus Lower Zone. Ini adalah jurus yang dimiliki oleh Sofragan garis pertama. Sofragan pertama lah yang memiliki teknik ini, dan aku tidak menyangka kalau ternyata bocah ini dia dapat menggunakannya. Luar biasa. Lumayan ujian dari sosok pria tua itu. Sedangkan untuk Lee Seok-gi saat ini dia pun maju dengan menggunakan domain miliknya untuk segera menghadapi rubah betina itu. Sedangkan untuk rubah betina, pertama-tama aku akan melakukannya kepada dirimu sebelum aku melakukannya kepada putri dari Zuyan. Ujian dari rubah betina itu yang kini dia pun juga sama menerjang Lee Seok-gi, yang membuat kini mereka berdua pun terlibat di dalam sebuah perselisihan. Dan ini adalah aksi yang cukup luar biasa. Aksi mereka berdua cukup berimbang. Dan untuk Lee Seok-gi, aku tidak menyangka kalau ternyata kekuatannya dia jauh lebih kuat daripada Raja Lang Hitam yang sebelumnya, ucap dari Lee Seok-gi. Apalagi garis keturunan dari klan Heavenly Fox ini benar-benar gila, ucap dari Lee Seok-gi yang mengakui kekuatan milik lawannya. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga tahu dia tidak bisa hanya mengandalkan satu domain miliknya saja untuk dapat mengalahkan rubah betina itu. Maka adalah aku harus melakukannya dan aku tidak boleh menahan diri, ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia mengaktifkan domain kedua miliknya. Sedangkan untuk rubah betina, manusia yang sangat kuat sepertinya Segel Soul, gua memang telah mengambil cukup banyak kekuatanku. Tapi mau bagaimanapun aku saat ini memang telah jatuh ke rank 7. Tapi sejatinya aku bukanlah sosok yang dapat dikalahkan oleh kalian manusia biasa, ucap dari gas itu yang kini dia pun memancarkan melepaskan kekuatannya. Karena sejatinya sebelumnya dia ada di rank 8. Dan untuk Lee Seok-gi yang melihatnya, dia pun tahu kalau ini adalah aura yang sangat-sangat kuat. Wow, auranya berubah. Mungkinkah itu adalah kekuatan internet defense dari klan Heavenly Fox? Pikir dari Lee Seok-gi. Tapi aku tidak peduli. Ini segera diakhiri, ucap dari Lee Seok-gi yang tidak ingin memberikan sebuah kesempatan kepada gadis rubah itu untuk bertransformasi sempurna. Maka setelah kini Lee Seok-gi dapat kembali melepaskan teknik Son miliknya. Nah, ini adalah teknik yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, karena ini adalah teknik kombinasi dari beberapa buff yang sebelumnya telah dia kumpulkan. Dan ternyata teknik yang dilepaskan oleh Lee Seok-gi juga sangat kuat, sungguh sangat kuat. Bahkan ini terlalu kuat karena efeknya ini menambahkan beberapa persen kali lipat lebih kuat daripada yang sebelumnya. Buff dan juga kritikal ditambahkan oleh Lee Seok-gi dalam satu serangan kuat yang membuat kini
Gadis rubah itu dia pun merasakan kekuatan yang sangat luar biasa telah menimpa dirinya sebelum dia bertransformasi sempurna menjadi Heavenly Fox. Apa? Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana mungkin manusia ini dapat menyerang tubuh asliku? Ucap dari gadis itu. Sedangkan untuk Shogi, dia pun tahu kalau ini masih belum selesai. Sebelumnya ada beberapa monster yang masih dapat bertahan dan sekarang aku tidak pernah membiarkannya lagi. Ucap dari Shogi yang kini dia kembali melepaskan bila-bilanya untuk dapat menghentikan makhluk itu, untuk tidak membiarkannya dapat bertahan, memiliki kesempatan untuk melawan. Dan di sini Shogi dia melepaskan kembali bila-bila miliknya. Tapi di sini untuk gadis rumah itu, dia pun ketika melihat Luo Bing, dia pun teringat dengan saudarinya Zuyan. Meskipun aku menghadapi kutukan abadi, meskipun aku tidak pernah bisa lagi bereinkarnasi, tapi setidaknya aku harus membawamu menjadi abu. Ucap dari gadis itu yang kini melepaskan kekuatan jiwa miliknya. Dia pun melepaskan jiwa miliknya untuk segera menghajar Luo Bing dengan semua kemampuan yang dia miliki. Putri dari Zuyan, kau harus pergi, ucap dari gadis itu. Dan untuk Lu Xiaoqi yang melihatnya, dia pun tahu kalau sepertinya dia menggunakan kekuatan dari tubuh Daonya kah? Melepaskan tubuh fisiknya dan menggunakan defense soul miliknya. Bukankah ini adalah teknik terlarang? Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan untuk Lu Xiaoqi kini dia pun juga menggunakan teknik miliknya pula untuk menghentikan defense soul yang menggunakan teknik soul saver miliknya yang membuat kini Lu Xiaoqi akan menghadapi kekuatan jiwa dengan teknik jiwa pula. Dan jangan kau pikir kau dapat loss, ucap dari Lu Xiaoqi yang kini dia melepaskan bila miliknya untuk segera menghentikan lawannya. Di depan dari sword heart milikku, defense soul tidak berguna, ucap dari Lu Xiaoqi yang kini akan menghajar gadis rubah itu. Dan untuk gadis rubah itu, ketika dia akan terkena serangan dari Lu Xiaoqi, dia pun teringat dengan masa lalunya ketika dia masih bersama dengan ibunya Luo Bing. Mereka adalah pasangan, tapi saat itu ibunya dari Luo Bing ternyata memiliki pikiran yang berbeda. Dia ingin menghentikan hubungan mereka yang seperti ini. Ciwi sama Ciwi itu loh. Mereka meminta hubungan itu untuk dihentikan karena dia telah menemukan sosok penggantinya. Dia menemukan apa arti dari cinta sejati yang membuat serubah ini. Dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kok kenapa tiba-tiba diputuskan saja hubungannya itu. Dan untuk emaknya Luo Bing, dia pun mengatakan dia telah jatuh cinta kepada seseorang. Cinta adalah saat kau rela menghancurkan jiwamu demi orang itu. Ucap dari emaknya Luo Bing di kala itu yang membuat gadis ini dia benar-benar emosi, muak, melakukan aksi seperti itu. Ya intinya ini gara-gara cinta-cintaan sih. Zuyan, kurasa aku mengerti apa itu cinta. Dan kurasa cinta dan juga benci itu sama. Ucap dari gadis itu sebelum pada akhirnya hilang terkena serangan dari Lu Xiaoqi. Sedangkan untuk Luo Bing, dia pun bingung. Masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun kaku dan dia shock mendengar keluarganya ternyata udah tidak ada. Dan ini adalah situasi yang benar-benar mengguncang mental dari Luo Bing. Namun di sini tentunya aksi yang ditunjukkan oleh Lu Xiaoqi yang telah mengalahkan monster yang sangat-sangat kuat mengganggu tempat ini tentunya membuat mereka para rusa-rusa yang ada di bawah sana, mereka pun mengucapkan terima kasihnya kepada Lu Xiaoqi yang telah membebaskan mereka selama puluhan tahun ini yang selalu aja tertahan di tempat ini. Tapi untuk Lu Xiaoqi, dia pun mengatakan kalau dia melakukan ini semua bukan untuk orang-orang itu. Tapi tetap saja hal itu membuat mereka tetap ingin berterima kasih kepada Lu Xiaoqi. Bahkan mereka juga bersumpah setia kepada Lu Xiaoqi dan jika saja Lu Xiaoqi membutuhkan bantuan mereka di masa depan, mereka tetap akan melakukannya. Mereka mau melakukannya untuk Lu Xiaoqi. Dan itu adalah sumpah yang dapat diterima juga oleh Lu Xiaoqi karena bencana akan segera datang dan memiliki bantuan dari mereka itu adalah sesuatu yang sangat membantu. Ucap dari Lu Xiaoqi di dalam hati. Selain itu juga di sini Lu Xiaoqi dia pun ternotis ketika ada seorang bocah player yang memanggilnya, yang saat ini dia membawa sebuah giok milik gadis rubah yang sebelumnya dan melihat ada seorang player di tempat ini membuat Lu Xiaoqi gila. Ada player kah di sini? Di sini untuk bocah player ya pun sungguh sangat senang ketika dia dinotis oleh Lu Xiaoqi. Karena untuk Lu Xiaoqi sendiri dia ingin mengambil Liontin Giok itu juga. Dan di sini ketika Lu Xiaoqi ingin mengambilnya, di sini tiba-tiba aja ada sosok yang keluar dari dalam distorsi ruang. Bukan Pak Tua Rusa yang sebelumnya, tapi sosok yang sungguh asing di mana dia juga berujar. Ini adalah barang milik anggota klanku dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ujar dari seseorang yang tiba-tiba saja datang dan itu membuat Lu Xiaoqi mencoba untuk dapat menganalisanya dengan bantuan dari sistem. Tapi ternyata tidak terdeteksi yang membuat Lu Xiaoqi tahu kalau sosok yang datang ini pasti minimal ada di rank 8 dan itu membuat Lu Xiaoqi dia berujar, "Nior,
Aku tahu, aku rasa kau datang ke tempat ini bukan hanya untuk liontin itu. Ya dari Shogi dan ternyata yang datang itu adalah pimpinan dari ras rubah. Ya, pimpinan dari ras rubah yang bernama King Qiu Zhao Xing. Wah tuh, namanya repot. Ya gitulah, pokoknya yang datang ini adalah pimpinan ataupun master dari ras Fox, ras rubah. Rasnya Luo Bing. Dan apa yang akan dilakukan oleh Shogi dengan Master Sekte, Master Clan akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan dikonfirmasi kalau ternyata Luo Bing adalah turunan dari ras Fox ataupun ras rubah. Pantas saja dia memiliki pesona yang luar biasa. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan apa yang dilakukan oleh Raja ataupun Master Clan kepada Luo Bing yang merupakan keponakannya akan kita bahas di part lanjutannya. Bye, thank you.